perkembangan kota dan kemaritiman sangat mewarnai corak kehidupan masyarakat dan kebudayaan Kota Sibolga. Hari ini saya sendiri dan teman-teman saya yang beranggotakan Vera, Dewi, Natasha, Jesslyn, Cornelia, dan Jaren akan mengkampanyekan keberagaman kebudayaan di Kota Sibolga. Gaya hidup sehari-hari dan pola hubungan antar masyarakat menggambarkan budaya dan norma yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Karena didiami oleh beragam etnis, maka demikian juga kebudayaan yang berkembang di daerah ini masing-masing membawa budaya dari daerah asalnya dan berpadu di dalam kota ini, serta menyesuaikan terhadap kondisi setempat. Budaya yang berkembang umumnya dapat disaksikan pada berbagai upacara-upacara seremonial yang dilaksanakan seperti upacara adat, perkawinan, perayaan hari-hari bersejarah, festival, dan lain-lain. Itu sudah bercampur baur etnis dari macam-macam suku. Percampuran ini membawa sebuah budaya baru yang sekarang kita tahu itu adalah disebut adat Sumando. Saya bukan, kalau mau lihat dari kacamata Batak, maka mungkin orang Batak itu akan bilang Batak pesisir. Tapi kalau kita lihat kacamata yang berbeda, misalnya itu kita bisa sebut saja orang pesisir. Kota Sibolga dikenal sebagai negeri berbilang kaum, dikarenakan terdiri berbagai macam etnis. Terbilang kurang lebih 15 etnis yang ada di Kota Sibolga, yaitu etnis Batak Toba, Pesisir, Mandailing, Minang, Jawa, Nias, Tionghoa, Melayu, India, Simaulung, Karo, Aceh, Angkola, Padang, Lawas, dan Bugis. Sebagai kota yang terletak di pesisir pantai, budaya pesisirlah yang paling mendominasi. Masyarakat di daerah pesisir Sibolga mayoritas beragama Islam. Melayu dan Minang juga identik dengan Islam, sehingga budaya yang terserap pada daerah pesisir ini sangat erat kaitannya antara Melayu, Minang, dan Islam. Sehingga adat istiadatnya masih berhubungan dengan Islam. Pesisir barat Sumatera Utara merupakan daerah yang cukup unik. Pantainya langsung berbatasan dengan bukit-bukit terjal, namun memiliki keindahan alam yang luar biasa dan menyimpan banyak sejarah serta hal-hal menarik, salah satunya etnis pesisir yang mendiami daerah ini. Dalam buku Buya Hamka, sejarah umat Islam kolonial Arab yang masuk melalui Barus pada abad ke-6 sudah mulai menyebar ke pesisir barat Sumatera Utara. Tidak hanya Sumatera Utara, mereka juga ke Singkil, Tapak Tuan, dan Belang Pidi. Mereka mencari getah kamper dan rempah-rempah. Etnik pesisir secara keseluruhan, baik di Kota Sibolga maupun di Kabupaten Tapanuli Tengah ini memiliki kebudayaan tersendiri yang berdasarkan kepada adat Sumando pesisir. Adat Sumando pesisir adalah tingkah laku dan tradisi sehari-hari masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga sebagai satu kesatuan menurut kebiasaan yang telah diatur oleh norma agama. Konsep adat Sumando ini adalah berdasarkan kepada adat bersendikan syarak. Artinya, adat yang berlaku dalam masyarakat pesisir adalah berdasarkan agama Islam. Toleransi tercapai dengan mengendurkan beberapa ketegangan teknis adat dari kedua belah pihak yang melahirkan adat Sumando yang merupakan campuran hukum Islam, Minangkabau, dan adat Batak.
di Pasar Belakang itu sudah bercampur baur etnis dari macam-macam suku. Percampuran ini membawa sebuah budaya baru. Dia berbeda dengan budaya Batak karena memang percampuran yang ada di sini adalah percampuran multi etnis. Di sana ada suku Jawa, ada suku Nias, ada suku dari Aceh, Minang, Arab, dan Batak sendiri. Nah, di dalam pembauran mereka, karena di daerah Pasar Belakang ini adalah daerah komunitas Islam, mereka itu condong membuat sebuah budaya yang lebih keislaman. Yang sekarang kita tahu itu adalah disebut adat Sumando. Inilah yang menjadi budaya yang ada di pesisir sekarang. Selain kamper dan rempah-rempah, ikan yang memang menjadi andalan daerah ini juga menjadi daya tariknya. Pesisir barat, terutama Sibolga, memang dikenal memiliki laut dengan sumber ikan yang melimpah. Tidak hanya itu, Sibolga juga memiliki ikan khas yang rasanya luar biasa. Ini adalah ikan yang menjadi favorit orang-orang rantau yang pernah tinggal di Sibolga. Ikannya mahal. Sebesar ini aja ukuran 2 kilo itu bisa 400.000. Suku Batak datang bukan mencari ikan atau kamper. Tujuan utama mereka adalah garam. Karena di daerah sekitaran Danau Toba, garam menjadi barang yang langka. Ini membuat suku Batak sering datang ke Sibolga. Dan akulturasi budaya pun terjadi. Ya, garam ini pada saat itu kita tahu sampai sekarang ya. Garam ini adalah sebuah asupan yang harus ada pada tubuh manusia. Tanpa garam, orang akan lemah. Nah, karena butuh yang demikian tinggi, ini garam menjadi komoditas yang dicari-cari mereka. Bukan hanya Sibolga, hampir semua daerah-daerah yang ada sepanjang Teluk Tapian Nauli menjadi sasaran. Karena baik Poriaha, baik Sorkam, itu juga datang daripada orang-orang tadi. Jadi sasarannya ini mereka lama-lama mencar sehingga berdirilah beberapa kota atau kampung di sepanjang pantai ini. Nah, Sibolga yang waktu itu memang masih perkampungan karena dilirik oleh Belanda adalah sebuah tempat strategis, ini yang menjadi berkembang. Walau etnis pesisir memiliki marga-marga Batak, kelompok ini memilih menggunakan istilah etnis pesisir karena banyaknya budaya yang mempengaruhi etnis ini. Kesenian Si Kambing adalah kesenian yang memadukan antara musik, tarian, semandung, pantun yang paling populer di wilayah pesisir Sibolga, yang berisikan nasihat, ungkapan perasaan, sindiran, dan kasih sayang. Selain dilakukan pada acara adat pernikahan, kesenian ini juga dilakukan pada acara penyambutan tamu, sunatan, memasuki rumah baru, penobatan, mengayun anak, dan sebagainya. Kesenian Si Kambing ini merupakan perpaduan dari Minang dan Melayu, tetapi dilakukan oleh etnis lain di luar mereka sebagai sebuah rasa saling menghargai, sebagai bagian dari proses multikultural.
Sikambang adalah kesenian yang berada di pesisir barat, mulai dari Meolabeh di Banda Aceh sampai Tapanuli, khususnya di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kedua daerah ini masih aktif menggunakan kesenian Sikambang di beberapa kegiatan adatnya. Pada dasarnya, kesenian Sikambang terdiri dari gerak tari dan nyanyian serta syarat akan petuah. Kesenian Sikambang bukanlah akulturasi yang terserap dari kebudayaan Batak dan Minangkabau, tetapi kesenian warisan peradaban kerajaan pesisir. Ada dua sumber yang menceritakan awal mula terciptanya kesenian ini, yaitu dari legenda Putri Runduk dari Kerajaan Barus yang dipimpin oleh Raja Jayadana dan dari nelayan yang menangkap ikan di Pulau Mursala. Tarian tortor masyarakat Batak merupakan seni tari khas masyarakat Batak yang dipergunakan pada upacara pernikahan, upacara kematian, dan acara adat lainnya. Kemudian ada acara upa-upa, yang merupakan acara yang secara nasional dipersamakan dengan acara tepung tawar, yang intinya sebagai wujud rasa syukur dan saat untuk memanjatkan doa. Biasanya dilaksanakan pada acara pernikahan dan penyambutan. Kemudian ada gordang sambilan masyarakat Mandailing. Merupakan seni musik masyarakat Mandailing berupa pertunjukan instrumen gendang yang berjumlah 9. Kemudian ada kesenian tulo-tulo merupakan seni tari dari masyarakat Nias. Biasanya ditampilkan pada hari-hari besar. Kemudian ada kesenian barongsai, merupakan kesenian dari masyarakat Tionghoa yang memadukan seni tari dan musik. Biasanya ditampilkan bersamaan dengan kebudayaan lain di kota Sibolga, terutama pada saat hari jadi Sibolga. Dan kemudian ada kesenian talempong, merupakan kesenian dari masyarakat Minang, merupakan seni musik dan tari yang dipergunakan pada acara adat dan hari-hari besar. Pada umumnya, setiap kelompok etnis di Sibolga membentuk perkumpulan yang bertujuan untuk membina kesatuan dan kebersamaan etnis tersebut. Bahkan dalam etnis-etnis tersebut, masih ada perkumpulan di bawahnya seperti perkumpulan marga, perkumpulan berdasarkan daerah lain, dan lain-lainnya. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antar etnis dan antar tradisi adat yang berbeda-beda, maka dibentuklah forum komunikasi, lembaga adat atau yang disebut Forkala, dan khusus untuk etnis Batak telah dibentuk lembaga adat masyarakat Batak Sibolga Tapanuli Tengah atau yang disebut Lambasa TT yang bertujuan untuk pengembangan adat Batak di Sibolga Tapanuli Tengah serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Tapanuli Tengah bukan hanya memiliki pesona sejuta wisata saja, tetapi memiliki beragam budaya dan nilai-nilai luhur yang wajib kita ketahui.
kebudayaan itu terus bergerak dan berkembang. Etnis pesisir barat salah satu etnis di Sumatera Utara yang mengidentifikasi dirinya berbeda dengan etnis lain. Masih banyak etnis lain yang terus berkembang. Ini adalah proses alami yang tak boleh dihentikan. Ini bagian dari kekayaan Nusantara.